Silakan pendeta. Selamat malam saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam kita pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021. Seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat dan ya kita akan segera memulaikan acara kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang mendukasi dalam kerajaan surga, namun Bapa yang dekat dengan kami di hati kami pada malam hari ini Tuhan, kami akan kembali beribadah. Kami ingin mendapatkan kekuatan dari firman-Mu. Kami ingin mendengar pernyataan kasih-Mu yang akan masuk ke dalam hati kami dan menumbuhkan kepercayaan yang kuat kepada kami dari diri kami kepadamu Tuhan, yang akan membawakan sukacita dan kasih dan keselamatan tentunya akan terus dapat menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada saat kami akan memulaikan acara ini, hamba bermohon kiranya Roh Kudus-Mu akan turun ke hati kami semua sehingga kami dapat mempelajari pelajaran sekolah Sabat ini dengan sebaik-baiknya dengan cara yang Tuhan ingin agar kami dapat memahaminya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita dengan pelajaran sekolah Sabat ya, yang saya akan bagikan melalui share screen ya, yang akan saya share pada saat ini. Dan kita masih di pelajaran yang bagian yang ketujuh untuk minggu ini, dan pada malam hari ini dengan satu judul yang cukup menarik. Judulnya adalah propaganda ya. Judulnya adalah propaganda. Nah, mari kita baca saja pelajaran kita pada malam hari ini. Penguasa Asyur, pelajaran sahabat kita tuliskan. Penguasa Asyur bukan hanya brutal, namun mereka juga cerdas. Ya, mereka tahu cara untuk mengalahkan bukan hanya secara fisik yang brutal, tapi mereka tahu juga secara psychological, ya, secara psikologis, ya. Dan tujuan mereka adalah kekayaan dan kekuasaan, bukan saja menghancurkan bangsa-bangsa lain, tapi bagaimana mereka itu memiliki kekuasaan dan kekayaan dan nama yang tercantum dalam sejarah dunia sebagai penguasa, dengan kata lain ya. Bandingkan dengan Yesaya 10 ayat 13 sampai 14. Mengapa? Mengapa harus menggunakan sumber daya untuk merebut kota dengan paksa, dengan cara yang keras, jika Anda dapat membujuk penduduknya untuk menyerah? Jadi pada waktu kerajaan Asyur mengepung Lakish, Sanherib mengutus Rabshakeh. Dia adalah semacam pegawai tinggi kerajaan untuk merebut Yerusalem dengan propaganda. Nah, apakah argumen yang digunakan oleh Rabshakeh untuk mengintimidasi Yehuda? Saya mengajak Anda untuk membaca ya beberapa fatsal yang ada di dalam kitab Tawarik dan juga dalam kitab Raja-Raja, dan mungkin kita akan lihat sedikit dari kitab Yesaya menyatakan hal yang sama. Yesaya 36 ayat 2 sampai 20. Sana dikatakan bagaimana Raja Asyur mengutus juru minum agung dari Lakis ke Yerusalem kepada Raja Hizkia, dan disertai suatu tentara yang besar tentu saja. Tapi bukan saja untuk langsung berperang, tapi ia mengambil tempat dekat saluran kolam di atas jalan raya pada padang tukang penatu. Ini adalah tempat dulu di mana Nabi Yesaya berbicara dengan Raja Ahaz ya, di atas saluran kolam dengan Raja Ahaz. Tapi sekarang dengan anaknya Ahaz yaitu Hizkia, bukan dengan Hizkianya tetapi dengan utusan Hizkia, maka utusan Raja Asyur berbicara di sana. Lalu keluarlah mendapatkan utusan tersebut Eliakim bin Hilkia kepala istana dan Sebna panitia negara serta Yoab bin Asaf bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, yang kita tahu namanya adalah Rabshakeh ya. Baiklah, katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung Raja Asyur. Kepercayaan macam apakah yang kau pegang? Jadi ini berbicara bukan tentang bukan tentang pertama-tama bukan tentang kekuatan perang ya, tapi kepercayaan. Ya. Siapa yang mau kau percayai? Ya. Kepercayaan apakah yang mau kau pegang? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang. Sekarang, kepada siapa engkau berharap? Maka engkau memberontak terhadap aku, ya, orang Raja Hizkia terhadap Raja Asyur ya.
Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai, yang nggak ada apa, nggak ada kuatnya, dengan kata lain, tongkat bambu yang patah terkulai itu yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Jadi kita seperti, dengan kata lain, kamu mau berpegang kepada Mesir, Mesir itu bagaikan apa? Tongkat bambu yang patah terkulai. Jadi kayak bambu runcing itu bagus kalau dia kuat, keras, dan kita tusuk orang bisa ya. Tetapi kalau bambunya itu sudah patah terkulai, apa yang mau ditusuk? Dengan tidak ada kekuatannya ya. Dan ini dikatakan oleh utusan Raja Asyur tersebut ya. Begitulah keadaan Firaun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Bagaikan bambu yang patah terkulai. Dan apabila, ayat 7, dan apabila engkau berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami percaya kepada Tuhan Allah kami. Bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mesbah inilah kamu harus sujud menyembah. Jadi dengan kata lain, ayah daripada Hizkia, Raja Ahaz, sudah membangun mesbah-mesbah, bukit-bukit pengorbanan yang bukan hanya untuk Tuhan, tapi juga untuk Allah-Allah daripada Raja Asyur. Dan kemudian pada saat Hizkia menjadi raja, dihancurkan semua itu, dan hanya di Hizkia mengajak orang untuk hanya menyembah Allah di depan mesbah di Yerusalem. Jadi dengan kata lain, artinya tempat peribadatan itu adalah merupakan kekuatan, dianggap merupakan sumber kekuatan ya. Dan sekarang lihat, kamu punya sumber kekuatan, mesbah-mesbah kamu di tempat lain itu sudah hancur. Yang ada cuma satu. Jadi kekuatan kamu tinggal satu. Tadinya mungkin banyak. Jadi mana Allah kamu? Ya ini kenapa? Karena dasar pemikiran orang-orang Asyur, orang zaman dulu, semakin banyak kita punya tempat penyembahan, semakin banyak mesbah-mesbah kita buat, maka semakin banyak Allah-Allah yang akan mengikut kita, yang akan berperang bagi kita. Nah, sekarang Hizkia sudah hancurkan semua. Jadi tinggal satu Allahnya. Mana mungkin? Mana mungkin Tuhan itu akan apa ya? Kuat menghadapi kami, apalagi cuma satu Tuhannya, dengan kata lain ya. Ayat 8. Mari kita baca ayat 8. Maka sekarang, baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Jadi sekarang dia mulai apa? Mengejek. Dia, apa ejekannya ya? Dia katakan apa? Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Jadi dengan kata lain, itu kuda zaman dahulu itu bagaikan apa ya? Mungkin kayak, bukan ya, kalau ada kereta kuda itu bagaikan tank saat ini ya. Jadi kata lain, aku berikan kamu 2.000 tank. Mana ada orang kamu yang bisa mengendarai tank tersebut atau kuda chariot tersebut. Dengan kata dianggap dihina sekali ya, dihina sekali. Apakah engkau sanggup ada orang yang mampu mengemudikan kuda atau mengemudikan tank yang aku dapat berikan kepadamu? Ya, bagaimana ayat 9? Bagaimana mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil? Jadi diremehkan sekali. Ya, orang-orang Yehuda diremehkan sekali. Bagaimana seorang orang perwira ya, jagoan kami yang paling kecil, kamu nggak akan sanggup. Jadi bayangkan ini, mereka meremehkan orang Yehuda, orang Asyur, ini lebih daripada orang Filistin di zaman Raja Daud. Di zaman Raja Daud yang dikemukakan itu adalah Goliat yang besar, tinggi besar, raksasa. Tapi yang sekarang mereka katakan apa? Yang paling kecil dari kami saja kalian tidak akan mampu. Ya. Kami tidak mampu. Engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang kuda. Jadi nggak ada yang akan menolong engkau. Nggak ada. Ayat 10. Sekarang pun, adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan negeri ini untuk memusnahkannya? Ya. Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Dan sekarang apa yang dilakukan, perang mental, perang psikologis yang dilakukan oleh utusan Raja Asyur, dikatakan, kami mau serang kalian itu Tuhan kalian yang suruh kami untuk apa? Menghancurkan. Ya. Kami, Tuhan kalian yang suruh. Nanti kita lihat atas dasar apa dia seakan-akan berbicara seakan-akan Tuhannya Hizkia yang suruh dia. Ya. Tapi sebelum kita lihat apa yang dikatakan, kita coba lihat di sini. Pada saat utusan Raja Asyur berbicara seperti itu, ayat 11 katakan apa? Lalu berkatalah Eliakim, Sebna, dan Yoah kepada juru minuman agung.
Silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Jangan berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Dengan kata lain, utusan-utusan Raja Hizkia ini bilang kepada utusan Raja Asyur, diam. Jangan bicara dengan bahasa yang orang-orang di atas tembok ngerti. Jangan. Ya, bicara bahasa Aram, kami ngerti kok. Ya, kami ngerti. Wah, dengan kata lain ketakutan. Dengan kata lain, utusan Raja Hizkia ini juga ketakutan, ya. Nah, kita akan lihat kenapa sampai mereka takut, oleh sebab memang tentara Asyur ini kuat. Dan apa kekuatan yang dia sudah buat? Nanti kita lihat ya, ayat 12, mari kita baca dulu. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Jadi dengan kata lain, aku diutus, utusan Asyur katakan, aku diutus ini bukan hanya untuk bicara dengan kalian atau raja kalian, ya, tetapi untuk semua orang yang bisa mendengar. Dengan kata lain, ayat ini katakan apa? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan, maaf ya, tapi inilah bahasa Alkitab yang dituliskan, yang memakan kotorannya ya, dengan kata lain, yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu. Dengan kata lain, mereka sedang apa ya? Diejek orang-orang yang sedang bersembunyi di balik tembok Yerusalem. Kalian ini menderita. Kalian ini nggak punya makanan banyak. Kalian hanya makan kotoran, minum kotoran kalian sendiri, dengan kata lain. Ya. Lalu ayat 13, kemudian berdirilah juru minuman agung itu dan berseru ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Rupanya dia itu juga orang yang apa ya? Mungkin ya berasal dari situ, atau dia ya istilahnya bekas apa ya? Mungkin utusan Raja Asyur yang sudah lama tinggal di Yerusalem, lalu kemudian jadi apa ya, diangkat seperti ambasador, duta besar dulunya ya. Jadi dia tahu bahasa Yehuda ya, bahasa Ibrani. Lalu ia berkata dengan suara nyaring dan berkata, dengarkanlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu. Janganlah Hizkia. Jadi pertama, jangan percaya kepada Raja Hizkia. Jangan percaya kepada Raja Hizkia. Dan kedua ayat 15. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita. Kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Dengan kata lain, pertama, jangan percaya kepada Hizkia. Dan kedua, jangan percaya kepada Tuhannya apa? Tuhannya Hizkia. Tuhannya Hizkia tidak akan melepaskan kalian. Ya, jangan percaya. Tuhan kalian yang utus kami, ya, utus kami untuk memusnahkan kalian. Kenapa? Ini dia ya. Karena di ayat 20 ini katakan ya, ayat 16 sampai 20 dikatakan, janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah ke apa dikatakan sini, datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya serta minum dari sumurnya. Sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur. Wah, hebat sekali ya. Jadi pertama dia bukan hanya stick, dia bukan hanya ingin menghantam mereka dengan kekerasan, tapi sekarang dia tawarkan juga carrot. Bahasa stick and carrot. Jadi dia tawarkan apa? Keras dan yang lembut. Ya, carrot itu atau wortel dengan kata lain. Ya, apa itu? Kalau kalian menyerah, nggak usah berperang, kalian menyerah saja. Maka aku akan apa? Aku akan jaga kalian baik-baik, aku akan kasih kalian makan dan minum. Saat ini ayat sebelumnya dikatakan apa? Kalian makan kotoran kalian sendiri, kalian minum kotoran kalian sendiri. Tapi kalau kalian berpihak kepadaku, maka aku akan memberikan makanan kepadamu. Ya, minuman dari apa? Dari sumur. Wah, hebat sekali tawaran daripada Raja Asyur ini melalui utusannya ya. Tapi ya dibalik Raja Asyur tentunya setan ini ya. Lalu ayat 17, sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur. Jadi dengan kata lain, dia akan membawa mereka seperti apa yang dia lakukan kepada orang di kerajaan utara. Tahun 722, kerajaan utara itu dibawa oleh Asyur dan habis. Tidak ada lagi yang tinggal di kerajaan utara, ya, dengan ibu kota di Samaria. Jadi dia tawarkan, kalian aku tawan, tapi kalian akan pergi ke negeri yang apa? Berroti dan berkebun anggur.
Jadi kata Tuhan dia seakan-akan memberikan satu tawaran yang terbaik. Kalian akan tinggal di negara yang lebih bagus, ya lebih enak daripada apa yang kalian sedang hadapi saat ini. Itulah bujukan daripada kerajaan Asyur kepada bangsa Yehuda saat itu. Ayat 18, kemudian dia terus berkata ya, jangan sampai Hizkia membujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku. Jadi dengan kata lain, kemenangan yang sudah dialami sebelumnya oleh Raja Asyur, itu menandakan bahwa Allah Raja Asyur itu, Allah bangsa Asyur itu lebih kuat daripada apa? Allahnya Sefarwaim, Allahnya Arpad, Allahnya bangsa Hamat, dan Allahnya kerajaan utara Samaria, ya kerajaan utara dengan ibu kota Samaria, itu kalah semua. Dan bukankah Allah Samaria itu juga Allah kalian ya Yehuda. Itu Allah kalian itu sudah kalah. Dengan kata lain kami ini sudah diberikan kesempatan untuk mengalahkan kalian oleh sebab Allah kalian itu sendiri yang sudah menyerah dan menyerahkan kalian kepada kami. Jadi siapa yang sanggup melepaskan engkau dari tangan kami? Wah, inilah bacaan kita ya, hebat sekali ya kalau kita baca bagaimana Raja Asyur melalui utusannya ya, Rabsyakeh ini telah membuat argumen-argumen sehingga tanpa harus berperang, kerajaan Yehuda, orang-orang yang berada di balik tembok Yerusalem itu akan menyerah, akan menyerah. Jadi pelajaran sahabat kita katakan, Rabsyakeh membuat argumen-argumen yang sangat meyakinkan. Engkau tidak dapat mengandalkan Mesir untuk menolongmu. Karena Mesir lemah. Mesir bagaikan apa? Bagaikan bambu yang sudah patah, yang nggak akan bisa tusuk orang. Ya. Karena Mesir lemah dan tidak dapat diandalkan. Bukan itu saja. Engkau bahkan tidak dapat bergantung kepada Tuhan untuk menolong, sebab Hizkia telah menyakiti hatinya dengan memindahkan bukit-bukit pengorbanan dan mesbahnya di seluruh Yehuda dan meminta seluruh rakyat untuk menyembah hanya satu mesbah di Yerusalem. Pada kenyataannya, ini dikatakan oleh utusan Asyur ya, kenyataannya Tuhan ada di pihak Asyur dan Tuhan telah mengatakan kepada Sanherib untuk menghancurkan Yehuda. Dan lihat, engkau tidak memiliki orang yang terlatih untuk menunggangi 2000 ekor kuda. Jadi nggak ada kalian apa-apanya dibanding kami. Dan untuk menghindarkan pengepungan di mana engkau nantinya tidak memiliki makanan dan minuman, menyerahlah sekarang, maka engkau akan diperlakukan dengan baik. Hizkia, menurut utusan raja ini, Hizkia tidak dapat menyelamatkanmu. Dan karena para dewa dari bangsa-bangsa yang telah ditaklukkan oleh Asyur tidak menyelamatkan engkau, engkau dapat pastikan bahwa Allahmu juga tidak akan menyelamatkan engkau. Nah, pertanyaannya, seperti pelajaran sahabat tanyakan pada kita, apakah Rabsyakeh mengatakan kebenaran? Ya, ya. Apakah ada kebenaran di situ? Ya, karena begitu banyak kebenaran dari apa yang dia katakan, argumennya seakan-akan sangat sangat persuasif. Ada kebenarannya, ya. Betul, bangsa-bangsa lain itu sudah dikalahkan, ya. Dan ada lagi, ada dua argumen yang tidak diucapkan dia, tetapi sangat mendukung. Pertama, ya apa yang dikatakan Rabsyakeh, dia baru saja datang dari Lakish. Nah, Lakish ini jaraknya hanya 30 mil jaraknya dari tembok Yerusalem atau kota Yerusalem, di mana Asyur menunjukkan apa yang terjadi pada sebuah kota yang memiliki benteng yang kuat jika penduduknya berani menolak mereka. Dengan kata lain, Lakish ini baru saja dihancurkan oleh apa? Dihancurkan oleh Rabsyakeh dan tentara daripada Asyur. Jadi itu adalah satu bukti, orang tahu, orang lihat, bisa tahu ya dengan kata lain. Yang kedua, dia datang bukan sendirian. Rabsyakeh datang bukan sendirian. Dia memiliki kontingen pasukan Asyur yang bersamanya. Nah, dan mengetahui nasib tentara dan kota-kota di tempat lain termasuk Samaria yang menjadi ibu kota Israel Utara yang telah takluk kepada Asyur, maka tidak seorang pun dari bangsa Yehuda yang memiliki alasan untuk meragukan dari sudut pandang manusia. Dari sudut pandang manusia,
bahwa Yerusalem akan kalah. Jadi mereka sudah lihat, bukti-bukti sudah jelas, dapat dilihat. Bukti-bukti dapat dilihat bahwa Raja Asyur ini melalui apa yang dikatakan oleh Rabsyakeh benar. Ya, hancur bangsa-bangsa itu saat mereka datang sekarang menghadap mereka di Yerusalem. Jadi Rabsyakeh juga benar ketika mengatakan bahwa Hizkia telah menghancurkan berbagai tempat pengorbanan untuk memusatkan peribadatan di bait suci Yerusalem. Itu betul. Jadi orang-orang sudah orang-orang Yerusalem tahu semua. Mereka bisa lihat. Jadi tempat-tempat peribadatan dihancurkan oleh Hizkia, yang tinggal cuma satu. Jadi aduh, gimana kita nggak bisa melihat ya. Kita nggak bisa melihat tanda keberadaan Tuhan. Nah, tempat-tempat peribadatan itu adalah merupakan di zaman dahulu itu adalah bagi seperti seakan-akan apa ya? Itulah tempat keberadaan Tuhan karena Ka'bah ataupun seperti gereja demi gereja ya. Kalau kita melihat, waduh ada banyak gereja, aduh kita rasa aman ya. Kita rasa aman. Oh berarti kita berada di lingkungan orang-orang Kristen. Mungkin kita katakan kalau kita lihat gereja ya. Jadi begitu ada serangan atau apa, kita pikir wah kita akan kuat karena banyak gereja yang ada di sekeliling kita. Jadi tempat-tempat peribadatan di tempat lain, mesbah-mesbah yang digunakan juga bukan hanya untuk beribadah, tapi juga untuk penyembahan berhala, itu sudah Hizkia hancurkan. Yang hanya ada yang satu saja yang di bait suci Yerusalem. Namun, ya pertanyaannya, apakah reformasi daripada Hizkia ini menyakiti hati Tuhan yang menjadi satu-satunya harapan, namun telah ditinggalkan oleh bangsanya? Akankah dia dapat atau akankah Tuhan atau dapatkah Tuhan menyelamatkan mereka? Itu terserah Allah untuk menjawab pertanyaan ini. Dan besok malam kita akan menjawab pertanyaan ini ya. Apakah Tuhan akan atau dapat menyelamatkan mereka? Kita akan lihat pembahasan besok malam. Tapi pertanyaannya bagi kita, pernahkah Anda mengalami situasi yang sama? Di mana dari sudut pandangan manusia, semua tampaknya telah hilang. Apakah satu-satunya harapan Anda? Jika Anda mau, bersedialah untuk membagikan pengalaman Anda dengan anggota kelas, bagaimana Anda dapat menghadapinya dan bagaimana hasilnya. Jadi pertanyaannya bagi kita, ya, seringkali kita mengalami hal yang sama dari sudut pandang manusia. Nah, kata sudut pandang manusia artinya apa ini? Sudut penglihatan manusia, sudut mata manusia. Dan seringkali kalau kita melihat dari kasat mata kita, maka seringkali kita berada dalam situasi yang hopeless, ya, hopeless. Dan kalau kita lihat apa yang dialami oleh orang-orang Yehuda itu betul-betul hopeless. Ini ada satu peninggalan arkeologi yang namanya Sennacherib prism daripada Sennacherib. Bagaimana dia menuliskan sejarah, ya, sejarah bagaimana dia mengalahkan bangsa demi bangsa demi bangsa demi bangsa, kemenangan demi kemenangan yang dia lakukan. Jadi hebat sekali. Nah, dia tidak tuliskan apa yang akan terjadi yang kita akan bahas besok malam ya, tidak ya. Tapi di sini dia lihat, bahkan di sini dia menuliskan bagaimana dia mengalahkan orang Yehuda ya, di zaman daripada Raja Hizkia. Jadi apa yang terjadi itu betul-betul sesuatu yang tercatat dalam sejarah. Sejarah peninggalan arkeologi yang orang bisa lihat. Jadi manusia, dari sudut pandang manusia, mereka bisa melihat kehebatan superpower dunia saat itu. Superpower dunia itu saat itu adalah bukan Amerika Serikat, tapi apa? Assyria. Belum Babylon. Babylon belum muncul. Babylon belum muncul. Masih Assyria. Assyria atau Asyur. Ya. Dan disitulah sebabnya. Begitu sombongnya utusan Raja Asyur ya. Rabsyakeh. Sehingga dia berkata apa? Berkatalah juri minum agung pada mereka. Baiklah katakan kepada Hizkia. Ayat 36:4. Beginilah kata Raja Agung Raja Asyur. Kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kepada siapa yang kau mau percaya? Ya. Kepada siapa? Kalau kalian lihat di karya, di mana Allah-Allah lain kami sudah hancurkan? Ya. Yang kalian bisa lihat apa? Allah-Allah lain kami sudah kalahkan. Negara, tembok-tembok kuat mereka yang terakhir di Lakis kami hancurkan. Lihat, ya, orang-orang keluarga kalian sendiri, kerajaan utara itu kami di Samaria, itu tidak terlepas. Siapa? Siapa yang dapat mengalahkan kami? Siapa?
yang dapat mengalahkan kami. Seringkali dalam kehidupan kita, ya, kita melihat dari sudut pandang manusia, ya, hopeless situasi kita, hopeless. Ya. Di tengah pandemik, saya tahu ada Bapak waktu lalu, orang-orang yang kehilangan pekerjaan, hopeless seakan-akan ya. Atau bukan hanya mungkin di masa pandemi, seringkali kita lihat, aduh gimana ini, diberhentikan dari tempat bekerja, yang ada keselamatan yang dapat kita percaya ini, tapi ada, aduh tapi ya kita harus kerja hari Sabat ya, gimana ya caranya ini ya. Satu-satunya yang bisa untuk menyelamatkan kita, yang dapat kita lihat dari sudut pandang manusia, yaitu pekerjaan yang dapat dilakukan pada hari apa? Pada hari Sabat. Dan kita lihat, aduh ada orang-orang yang bekerja pada hari Sabat, wah enak mereka, nggak ada masalah untuk bayar apartemen, bayar rumah, bayar mortgage, dan lain sebagainya. Jadi yang mana yang mau kita percayai? Apakah yang dari sudut pandang manusia yang dapat dilihat? Ya. Inilah seringkali yang menjadi apa ya? Menjadi tantangan bagi kita umat-umat Tuhan. Ya. Kepada siapa? Kepada siapa kita mau gantungkan kepercayaan kita? Alkitab, firman Tuhan selalu mengajak kita untuk apa? Percaya tanpa melihat. Ya. Percaya tanpa melihat. 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9 katakan apa? Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan apa? Jiwamu. Rasul Petrus berbicara kepada umat-umat Tuhan saat itu dalam suratannya. Kamu percaya walaupun kamu tidak apa? Melihat. Kenapa Rasul Petrus bicara seperti ini? Karena Rasul Petrus mengingat apa yang Yesus katakan. Anda bisa baca di Injil. Berkali-kali Yesus bilang, kamu melihat tetapi kamu tidak apa? Kamu melihat tapi kamu tidak percaya. Kamu mendengar tapi kamu tuli. Kamu melihat tapi kamu buta, tidak percaya. Jadi di zaman Yesus ada begitu banyak orang-orang, pemimpin-pemimpin agama yang melihat segala sesuatu yang Yesus lakukan. Melihat apa mujizat-mujizat Yesus, ya. Mujizat-mujizat Yesus. Mereka lihat, tidak percaya. Mereka mendengarkan khotbah-khotbah Yesus di atas bukit dan lain sebagainya. Tidak percaya. Ya. Jadi ada orang yang mendengar Yesus secara langsung, melihat Yesus secara langsung, tetapi tidak apa? Tidak percaya. Tetapi Rasul Petrus sekarang berkata, berbahagialah, bersukacitalah, bergembiralah, keselamatan jiwamu itu kamu peroleh. Kenapa? Karena kamu percaya walaupun kamu tidak apa? Melihat. Percaya, keselamatan jiwamu itu jadi pada saat kamu mengasihi Tuhan, percaya kepadanya, walaupun kamu tidak melihat, tapi semuanya memberikan apa? Memberikan sukacita. Memberikan sukacita. Saya tidak bisa menggambarkan ya bagaimana ya itu dapat ya terjadi orang-orang, kita tidak bisa bayangkan ya. Kita seringkali berpikir, aduh kalau saja pendeta ya, kalau saja kita hidup di zaman Yesus, aduh bahagia sekali ya kita bisa melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat ini, mujizat itu, dengarkan Yesus secara langsung. Tetapi tahukah Anda, kita ini jauh lebih daripada orang-orang di zaman Yesus. Loh, mungkin Anda kaget ya. Kenapa? Kenapa pendeta Rantung katakan kita ini lebih daripada orang-orang yang di zaman Yesus? Bukankah Anda katakan, oh kita tidak melihat apa ya? Kita tidak melihat apa yang Yesus lakukan, tidak mendengar apa yang Yesus katakan. Tapi coba kita lihat. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan secara langsung, kalau kita tolak, tetap saja itu tidak akan masuk. Sampai Yesus dapat juga berkata kepada kita, kamu memiliki mata tapi tidak melihat, kamu memiliki telinga tapi tidak apa? Mendengar. Kita lebih, kenapa? Ini yang Rasul apa? Inilah yang Rasul Paulus katakan. Kenapa kita itu lebih ya?
Lebih. Dalam Roma 15 ayat 20 sampai 21 dikatakan, dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku, bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana Kristus telah dikenal orang. Rasul Paulus membawakan pekabaran tentang Kristus di tempat-tempat, dia katakan bukan di tempat-tempat di mana orang telah melihat Yesus secara langsung, telah mendengar Yesus secara langsung. Rasul Paulus katakan, aku tidak lakukan di tempat-tempat tersebut. Makanya Rasul Paulus itu disebut sebagai rasul yang menginjil, bukan di mana ya, kepada orang-orang Yahudi yang pernah mendengar dan melihat Yesus secara langsung, bukan di tempat di mana Yesus menginjakan kakinya, tapi Rasul Paulus pergi ke tempat-tempat apa? Bangsa-bangsa kafir yang tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat Yesus, tidak berada di tempat di mana Yesus apa? Berada. Kenapa? Karena Rasul Paulus katakan apa? Supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi sesuai dengan ada yang tertulis, ayat 21. Mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia. Dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Jadi dengan kata lain, masalahnya kita bukan pada saat kita bisa melihat Yesus secara langsung, masalahnya bukan pada saat kita mendengar Yesus secara langsung, masalahnya bukan di panca indera. Masalahnya bukan di panca indera. Saya ulangi ketiga kali. Masalah kita untuk melihat Yesus bukan di apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar. Ya, ya. Karena kalau Yesus saat ini datang sekalipun, tapi saya tidak percaya Yesus akan datang di Amerika Serikat, lalu kemudian dia berjalan di atas air, lalu Yesus datang ke New Jersey, lalu kemudian datang di Colorado, atau kemudian datang di California. Firman Tuhan tidak katakan seperti itu ya. Dia akan datang pada satu saat, ya, tapi bukan di secara apa, lokalisasi, orang bukan bilang, oh Mesias ada di sini, Mesias ada di situ, bukan seperti itu. Tapi coba kita berandai-andai. Sekalipun Yesus datang saat ini, kita bisa melihat dan mendengarnya, melalui panca indera kita, tetapi hati kita tidak berada kepadanya, maka seperti orang-orang di zaman Yesus, kita tidak akan menerima Yesus. Jadi Rasul Paulus katakan bahwa ya, pemberitaan firman Tuhan itulah, Injil itulah, berita tentang itulah yang akan membuat orang melihat dia walaupun tidak melihatnya, mengerti walaupun tidak mendengar Yesus secara langsung. Dan kita saat ini lebih daripada orang-orang di zaman Yesus. Kenapa? Karena saat itu Nikodemus hanya mendengar satu atau dua statement dari Yesus. Tapi Anda dan saya, kita mendengar segala cerita tentang Yesus, apa yang ditulis tentang Yesus dari kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Dan bukan itu saja, penjabaran tentang ajaran Yesus dibawakan oleh tulisan-tulisan Rasul Paulus semuanya. Dengan kata lain, pemberitaan tentang Yesus itu jauh lebih lengkap yang kita miliki saat ini dari apa yang orang-orang di zaman Yesus dengar dan lihat secara langsung. Kita memiliki resources, kita memiliki sumber-sumber berita, pemberitaan yang jauh lebih lengkap dari orang-orang yang melihat dan mendengar Yesus secara langsung. Tapi poin utama, kalaupun kita seperti di zaman Yesus punya panca indera, bisa melihat, bisa mendengar Yesus. Kalaupun kita saat ini sudah memiliki kelengkapan pemberitaan tentang Yesus yang sangat lengkap, firman Tuhan ya, dari kitab Kejadian sampai Wahyu kita miliki. Tetapi kalau hati kita jauh dari Tuhan, maka terang itu tidak ada dalam diri kita. 2 Korintus 4 ayat 6 katakan, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di mana? Di depan matamu yang bisa engkau dengar? Tidak. Ya. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 6, ia yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita.
supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Yesus. Ya, kita tetap dapat melihat Yesus seakan-akan kita melihat apa yang dia lakukan, mendengar apa yang dia katakan saat ini, saat ini. Kalau kita membuka hati kita, banyak pemimpin agama, orang-orang di zaman Yesus yang melihat langsung dengan mata mereka, mendengar langsung dengan telinga mereka, tetapi mereka tidak membuka hati mereka kepada Yesus, maka tidak ada terang. Yang ada hanya gelap. Yang ada hanya gelap. Saya berdoa, kiranya kita membuka hati kita. Pada saat kita membuka hati kita, maka kita akan melihat terang, maka kita akan percaya. Pada saat kita membuka hati kita terhadap firman Tuhan, membuka hati kita untuk kepada janji-janji Tuhan, membaca firman Tuhan, melihat bagaimana tuntunan Tuhan kepada, nanti kita akan lihat Raja Hizkia. Maka pada saat kita ditawarkan oleh setan untuk menyerah, untuk berkompromi dengan apa? Bekerja pada hari Sabat, untuk berkompromi melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, untuk berkompromi supaya keluarga kita aman, ya dapat sekolahkan anak di kiri dan di kanan, ya korupsi sedikit uang gereja dan lain sebagainya. Pada saat setan menawarkan hal-hal yang dapat kita lihat untuk menyelamatkan kita, maka bukalah hati kita untuk melihat pekabaran firman Tuhan, apa yang Tuhan tuliskan dalam firman-Nya. Dan di situ kita dapat melihat terang pada saat kita membuka hati kita. Kiranya hati-hati yang terbuka akan membawa kita untuk percaya kepada Tuhan dan menghindar daripada tawaran-tawaran setan yang mengajak kita untuk jauh dan kemudian kalah nantinya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, jika ada tambahan, ada pertanyaan dari pelajaran kita pada malam hari ini, silakan. Sekali lagi ada hamba-hamba Tuhan di sini, ada Om Pendeta Saulia yang selalu yang sudah bersama-sama terus dengan kita, ada Pendeta Ricky da Costa juga. Ya, silakan. Jika ada tambahan-tambahan pertanyaan, silakan Om Rain, silakan. Ya, di-unmute dulu Om Rain. Terima kasih Pendeta, sangat jelas pekabarannya. Dan waktu Hizkia, saya pikir Hizkia juga belajar sejarah. Sejarah mengenai bagaimana raja-raja sebelumnya, terus Daud, ya. Jadi sehingga dia memperbaiki acara upacara di gereja mereka, dia bongkar semua itu mezbah-mezbah, ya, untuk Baal-Baal, dan dia perbarui semua. Iya. Dia perbarui semua. Dan bagi kita sekarang, saudara-saudara, kita juga perlu ingat sejarah. Sejarah hidup kita di masa lalu, bagaimana Tuhan menolong kita. Karena Nyonya White bilang, di dalam bukunya Peristiwa-Peristiwa Akhir Zaman, bab 5, halaman 51, Nyonya White katakan begini, ingatlah berkat-berkat Allah pada masa lalu. Dalam mengenang sejarah kita yang lalu, setelah menjalani setiap langkah maju sampai kepada keadaan kita sekarang ini, saya dapat berkata, pujilah Allah. Setelah saya melihat apa yang telah dilakukan Tuhan, saya dipenuhi dengan rasa heran dan dengan keyakinan kepada Kristus sebagai pemimpin. Tidak ada yang kita takutkan di masa depan, kecuali kita melupakan cara Tuhan memimpin kita dan pengajarannya di masa silam. Jadi kita jangan lupa. Ingat berkat-berkat Tuhan bagi kita di masa lalu, waktu kita susah. Ibu Solia saja sakit 8 bulan. Saya sampai menyesal, kenapa saya tidak larang dokter, tidak usah operasi lagi. Dia sengsara sekali. 8 bulan. Saya berdoa. Rupa Tuhan tidak dengar. Sampai saya bertanya, apa? Kalau anggota punya doa, Tuhan dengar. Masa pendeta punya doa, Tuhan tidak dengar? Tuhan dengar. Tuhan dengar. Dan Tuhan ada uji iman kita waktu itu. Amen. Lalu waktu saya lihat pimpinan Tuhan kepada Ibu Kesolia di masa lalu, saya tidak ragu mengenai pimpinan Tuhan. Amin. Yakin, saudara-saudara.
Kita berserah kepada Tuhan, ingat berkat-berkat-Nya masa lalu, bagaimana Ia lepaskan kita dari mara bahaya, dari kejahatan dan lain-lain. Itu yang Nyonya White katakan, jangan lupa. Amin. Dan Hizkia juga pasti tidak lupa sejarah bangsanya ketika mereka menang atas orang-orang kafir. Terima kasih. Amin, amin, amin. Puji Tuhan Om Ray. Terima kasih atas tambahan dan kesaksiannya. Puji Tuhan. Ada lagi saudara yang lain? Penyertaan Tuhan di masa lalu yang dapat menjadi kekuatan, walaupun saat ini kita menghadapi tantangan di depan mata yang dikasat mata dari sudut pandang manusia, hopeless, tidak ada pengharapan, tapi kita bisa melihat bagaimana apa yang Tuhan lakukan di masa lalu dapat menjadi satu panutan atau satu hal yang membawa kita tetap yakin dan percaya pada saat kita menghadapi tantangan di sekarang ini. Baik, ada tambahan lainnya, silakan saudara sekalian, silakan. Pendeta? Ada, silakan ketua ya. Oh, silakan dulu Ketua Ridwan. Ketua Ridwan. Ya. Terima kasih. Seringkali dalam kehidupan kita kan, apalagi misalnya kita udah hidup di Amerika, yang segala sesuatunya gampang sekali didapatkan. Jadi seolah-olah kita nggak perlu Tuhan gitu. Tapi kadang-kadang Tuhan itu bakal memberikan kita seperti Musa waktu dia ingin membelah Laut Teberau. Jadi kadang-kadang kalau kita udah bisa semua, lalu kita ditaruh di posisi itu, seperti Musa mau membelah Laut Teberau, ya disitulah baru kita sadar, oke, ternyata saya ini nggak ada apa-apanya. Saya cuma hanya Tuhan lah yang bisa menolong saya. Jadi kalau kita sampai dihadapkan, ya seperti contohnya saya juga sekarang, mungkin saya belum cukup umur lah mendengar pengalaman dari pendeta-pendeta kita senior. Pasti mereka itu pernah ditempatkan oleh Tuhan sama seperti Musa waktu membelah laut itu. Tidak mungkin dia bisa bikin apa-apa, tapi disitulah kita tahu bahwa Tuhan itu maunya kita itu cuma bergantung sama Dia. Nggak bisa bergantung sama siapa-siapa lagi. Tapi kalau kita hanya bergantung sama Tuhan, sama seperti Hizkia juga, dia akan mengalami mujizat, sama seperti Musa juga, mungkin sama juga dengan saudara-saudara kita di sini yang senior. Kalau sudah dihadapi seperti itu, hanya Tuhan saja. Kita hanya bisa bergantung pada Tuhan, tidak bisa bergantung pada siapa-siapa lagi. Itu aja, Pendeta. Okay. Terima kasih. Dari Tuhan. Baik. Ada lagi gimana, Dek? Tadi Dedek mau katakan sesuatu? Mengenai pelajaran hari ini menarik sekali tentang propaganda. Kalau misalnya yang melakukan propaganda atau yang ngomong itu musuh, sepertinya kayak lebih gampang untuk diterima. Cuman masalahnya dari kesaksian saya bisa bilang kadang-kadang teman kita sendiri yang membisikkan propaganda itu, Pendeta. Bahwa pada saat kita melakukan pelayanan, mereka kadang-kadang bilang, aduh ngapain sih capek-capek, bikin ini, bikin itu, udahlah nikmatin aja dulu gitu. Saya ingat waktu kuliah di Unai, waktu latihan Unai Koral 3 kali sehari, mereka bilang, aduh nggak bisa jalan-jalan ke Bandung, nggak bisa main-main, kalian itu, lihat itu tim-tim yang mau katanya pergi ke GC, waktu 2005, itu pada ditolakin, nggak akan kalian pergi, nggak akan kalian dapat itu visa. Sama seperti pelajaran kemarin yang bisa kita bikin cuman bekerja dan berdoa aja kali, Pendeta ya. Karena propaganda itu bukan cuman dari musuh, kadang-kadang setan juga bisa menggunakan teman-teman dekat kita untuk menyerah. Tapi kalau misalnya kita tetap lakukan aja apa yang kita bisa bikin, Tuhan juga akan bekerja sepertinya. Amin. Propaganda itu deh kadang-kadang memang menarik karena dapat kita lihat secara kasat mata dan di waktu yang dapat kita lihat ya. Jadi seperti yang dilakukan oleh Raja Asyur, itulah tawaran-tawaran dia. Ya daripada kelepasanmu, lihat, nggak ada yang mau lepas. Tapi kalau ikut dengan kami, ini yang kami tawarkan. Tapi coba kita lihat apa yang ditawarkan oleh Raja Asyur, apa yang mungkin dibisikkan oleh sahabat-sahabat kita itu hanya sementara dan sesungguhnya tidak membawa hasil yang baik. Mereka mungkin pikir, oke, kenapa nggak habis waktu kita ke Bandung aja. Tapi lihatlah artinya ya, seperti Unai Koral ya, dia ditawarkan untuk ya bolos latih atau apa untuk pergi ke Bandung atau Jakarta, tapi
in the long run, artinya dengan apa yang Tuhan dapat berikan kepada kita itu mungkin bukan sesuatu yang kita dapat nikmati di depan mata kita, tetapi coba kita lihat di ujung-ujungnya itu yang terbaik yang dapat kita lihat. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi dengan orang-orang kerajaan utara yang dibawa oleh Asyur ke penawanan di tahun 722. Ya, mereka hilang, bangsa itu hilang. Ya, mereka menjadi orang Samaria di zaman Yesus. Tidak ada apa-apanya. Tetapi ini umat-umat Tuhan yang tetap berpegang ya kepada janji Tuhan di kerajaan selatan. Walaupun mereka ditawan di Babylon, tapi itu pun memenuhi anjuran Tuhan, pergilah ke Babylon. Tapi kalian akan kembali, ada remnant yang kembali. Jadi dengan kata lain, apa yang ditawarkan dunia itu sesaat dan tidak membawakan kebahagiaan yang sempurna sesungguhnya. Tetapi apa yang ditawarkan oleh surga itu mungkin tidak kita alami saat ini, tetapi ketahuilah seperti pengalaman Dede di Unai Koral ya, ujung-ujungnya tetap bisa beberapa kali ke Amerika dan Eropa juga ya Dek ya. Jadi itulah poin saya adalah bahwa apa yang ditawarkan oleh dunia, setan ataupun ya mungkin yang digunakan oleh mungkin seperti Dede bilang sahabat, itu secara kasat mata menarik untuk sesaat, tetapi untuk jangka waktu yang panjang itu tidak membawakan keuntungan. Itu yang mungkin, terima kasih di atas tambahannya. Ada lagi saudara yang lainnya yang ingin ditambahkan? Jadi pikir jangan jangka pendek ya, jangka panjang. Ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian mungkin. Ya, silakan. Ada lagi yang lainnya? Mau ditambahkan? Berita ini ada tambahan dari Om Didi. Dia bilang bahwa I learned to be strong from my dad. He didn't have a job for years. There was offer to work on Sabbath, but he said I rather die with my family. I will never work on Sabbath. That's why I will never work on Sabbath. Wow. Oke. Amin. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih Saudara Didi atas kesaksiannya. Baik, ada lagi saudara yang lain sehubungan dengan pelajaran kita saat ini, ya, ajakan-ajakan untuk berkompromi dan lain sebagainya, seakan-akan sangat menarik. Tapi mari kita lihat kemenangan yang akan dimiliki besok malam. Pelajaran yang jauh lebih menarik lagi. Ya. Bagaimana kemenangan itu dapat diperoleh oleh Hizkia. Kita akan pelajari besok malam. Baik saudara, mungkin kita akan masuk ke bagian kedua acara ibadah kita, yaitu kita berdoa bersama. Ada kira-kira permohonan-permohonan doa yang akan disampaikan? Silakan. Ada kira-kira? Kita mendapatkan kabar duka ya pada hari ini. Saya dihubungi oleh saudari Paula Carpenter yang mana Ibu Nita Pando ya, dan juga dari Visdakcat ada yang sudah memberikan saudari Ibu Nona Tinungki, saya percaya menyatakan bahwa Ibu Nita Pando Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Saya sudah mendapat juga nomor telepon dari pendeta Mamora mungkin yang di New Hampshire ya. Saya akan coba hubungi beliau apa yang dapat di Jemaat Visdak atau umat Tuhan yang ada di Jemaat Visdak dapat lakukan juga untuk membantu keadaan daripada hal-hal yang dapat dilakukan ya. Jadi kita akan terus doakan keluarga yang berduka, keluarga daripada Ibu Nita Pando. Malam ini kita akan berdoa, saya mengajak kita semua untuk mendoakan di rumah kita atau di tempat kita masing-masing ibu yang berduka, ibu yang Tuhan berikan untuk beristirahat ini. Baik, ada lagi yang lainnya, saudara yang lain yang dapat disampaikan, silakan. Ada kira-kira yang melalui Zoom, silakan angkat tangan. Seperti biasa saya bisa lihat. Saya mohon maaf yang dari live stream saya tidak bisa lihat saat ini. Tapi silakan diketik. Ada kira-kira permohonan doa kita? Jika tidak ada di Zoom, ada yang melalui live stream, Dek? Ada beberapa ini pendeta dari live stream. Yang pertama dari Ibu Meina Nayawan, katanya tolong doakan Bapak Yori Kumendong yang sedang sakit. Oke. Lalu Ibu Pendeta Paruntu juga tolong tetap didoakan. Dari Tante Omi, katanya tolong doakan mamanya Sander sedang kurang sehat, pendeta. Oke. Ibu Jane Asa ya. Iya. Lalu dari Ibu Sylvia Abutan, tetap tolong doakan anaknya Chris dan Puji yang masih sakit. Sudah pulang katanya dari rumah sakit, tapi masih penyembuhan kali. Oke, ya. Chris dan Puji. Lalu dari Om Didi katanya tolong doakan anak-anaknya yang sedang
ujian di semester terakhir, lagi belajar untuk semester terakhir pendeta. Oh, oke. Dan dari Ibu Marta Lam katanya tolong tetap doakan anak-anak cucunya dan juga agar lebih mengenal Tuhan. Oke. Dan silent request yang sama seperti hari-hari kemarin pendeta. Oke. Ya, ya. Baik, saudara sekalian, jika ada lagi yang dapat kita akan juga doakan pendeta Sarmun Kartagi ya. Jadi kita juga di rumah kita masing-masing kita doakan terus pendeta Kartagi yang masih di rumah sakit pada saat ini. Mari kita doakan terus beliau. Baik, ada lagi yang lainnya? Kita ada dapat kabar katanya anniversary-nya Michi dan Evan pendeta. Oh. Dan juga Arda yang lagi demam, tolong didoakan pendeta. Oh, oke. Baik, jika tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, pada malam hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, memuji dan membesarkan nama-Mu karena kami dapat mempelajari bagaimana walaupun setan dan segala agen-agen yang dia miliki berusaha untuk melemahkan iman kami, mengajak kami untuk percaya kepada hal-hal yang dapat kami lihat dan dengar secara langsung, gantinya percaya kepadamu. Seakan-akan kami tidak melihat Engkau, tidak mendengar Engkau. Tetapi Tuhan dalam hati, melalui hati yang Tuhan sudah bisikan Roh Kudus ke dalamnya, bisikan Roh Kudus ke dalam hati kami, maka kami dapat melihat Engkau, wajah kemuliaan-Mu Tuhan. Kami dapat mendengar firman-Mu juga melalui firman Tuhan yang kami baca dan juga kami dengarkan, kami pelajari dari waktu ke waktu. Dan kiranya Tuhan, ini dapat memberikan kekuatan kepada kami. Kami seringkali hanya melihat kehancuran-kehancuran, hal-hal yang melemahkan yang kami lihat di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan, pada saat kami mempelajari firman-Mu, pada saat kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, maka yang kami dengar dan kami lihat, yang kami baca, itu hanyalah kemenangan demi kemenangan yang Yesus, yang Engkau sudah berikan kepada umat-umat-Mu. Biarlah ini dapat menjadi satu pegangan yang akan selalu menguatkan kami Tuhan. Membawa kami untuk selalu dekat dengan Engkau, mempelajari firman-Mu dari malam ke malam atau dari waktu ke waktu seperti acara-acara ibadah kami yang tidak akan kami lewatkan. Karena dengan acara-acara ini Tuhan kami akan dikuatkan. Walaupun kami tidak dapat menjelaskan, mungkin secara ilmiah, secara manusia, sudut pandang manusia, kami tidak dapat menjelaskan bagaimana mungkin acara-acara ibadah ini dapat memberikan kekuatan, bahkan secara fisik sekalipun. Kenapa ini dapat terjadi? Tapi kami percaya Tuhan, itu karena Engkau yang sudah memberikan kepada kami kekuatan tersebut. Pada saat kami memiliki damai dengan Engkau, maka damai itu pun dapat transformasikan menjadi satu kekuatan bukan hanya secara rohani, tetapi juga menjadi kekuatan fisik kami. Dan bukan itu saja, dengan pemberitaan firman-Mu, maka tabiat-tabiat kami yang tidak baik, yang perlu dikikis, kemarahan-kemarahan, kata-kata kasar, tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu itu Tuhan, pada saat kami selalu mendengarkan firman-Mu, maka pada saat hal-hal tersebut dihilangkan dari dalam kehidupan kami, maka kami memiliki satu kehidupan yang lebih baik. Kesehatan fisik, kesehatan mental, emosional yang lebih baik pada saat kami diubahkan melalui pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami tetap teguh, selalu beribadah kuat kepadamu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, hamba-Mu datang untuk membawakan permohonan-permohonan doa umat-umat Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Fisdak pada saat ini. Kami berdoa khususnya bagi Michi dan Evan yang merayakan ulang tahun perkawinan mereka. Tuhan, kami tahu dalam setiap kehidupan rumah tangga siapapun tantangan-tantangan itu ada. Tapi kami bersyukur Tuhan, Tuhan tetap mengukuhkan, meneguhkan keluarga muda ini. Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada Michi dan Evan di dalam kehidupan rumah tangga. Tetap dapat membawa keluarga ini berjalan bersama-sama dengan Engkau. Memberikan kekuatan bukan hanya kepada Michi dan Evan, tapi juga kepada anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam keluarga ini. Kepada Marcelo dan Michela. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Dan pada saat ini juga hamba-Mu ingin membawakan seluruh
umat-umat Tuhan. Kami juga hamba-Mu ingin secara khusus berdoa bagi Elisa Siregar yang selalu memfasilitasi pertemuan ibadah-ibadah kami, entah setiap malam dan juga pada hari Sabat. Teguhkanlah dia Tuhan. Biarlah kekuatan surga akan selalu menjadi bagian Dede dalam melakukan pekerjaannya, aktivitas-aktivitas kegiatan sehari-hari. Dan juga Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan akan terus menuntun Dede dalam rencana-rencana yang Tuhan sudah tetapkan bagi masa depan kehidupannya. Kiranya itu semua berlangsung sesuai dengan kehendak-Mu dan hanya untuk masa depan yang cerah, penuh pengharapan yang Tuhan sudah siapkan bagi Dede. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi permohonan-permohonan doa, permohonan-permohonan pribadi, Ibu Debbie Abutan yang selalu membawakan permohonan pribadi yang ingin disampaikan Tuhan. Kiranya Tuhan akan mendengarkan permohonannya. Hamba-Mu juga ingin membawakan Ibu Kathleen Sumanti dalam kehidupannya, dalam segala permohonan-permohonan pribadinya juga, silent request yang dia miliki, Tuhan kiranya Engkau mendengarkan. Kami juga ingin berdoa bagi Ibu Paruntu dengan permohonan pribadinya, dengan kesehatannya. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada Ibu Pendeta Paruntu. Hamba-Mu juga ingin berdoa Tuhan, ingin menyebutkan kembali nama Om Yan dan Tante Sin Lalaki dengan permohonan-permohonan mereka. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai Om Yan dan Tante Sin dengan permohonan-permohonan doa yang mereka miliki. Hamba-Mu juga ingin mendoakan bersama-sama dengan Ibu Mena Nayuan bagi keluarganya, bagi saudara Yori Kumendong yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Kiranya Tuhan akan menjamah. Tuhan memberikan kesehatan dan kemurahan Tuhan yang dapat terjadi, itu akan menjadi satu kesaksian yang indah bagi kami semua. Kami juga berdoa bagi Arda yang juga terganggu kesehatannya. Jamahlah dia Tuhan, sehingga dia dapat kembali melakukan aktivitas tanpa ada gangguan apapun. Kekuatan akan menjadi bagian Arda, bukan hanya bagi Arda, tapi juga bagi Regan dan Adriana, dan juga Dylan yang ada di Indonesia. Kuatkanlah selalu anak-anak Tuhan ini. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Ibu Jane Asa yang saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada Ibu Jane. Juga penyertaan surga bukan hanya menjadi bagian dia, kekuatan yang dia miliki, tapi juga akan menyertai Sander sehingga pendidikannya di semester terakhir ini akan berlangsung dengan baik. Dan Tuhan yang sudah mempersiapkan Sander menjadi pengerja, menjadi hamba-Mu Tuhan. Kiranya itu akan menjadi satu kesukaan bukan hanya bagi Ibu Jane, tapi bagi seluruh umat-umat Tuhan yang selalu selama ini dilayani oleh Sander. Hamba-Mu juga ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu Sylvia Abutan yang mendoakan anak-anaknya, Saudara Kris dan Puji. Kiranya dalam keadaan pemulihan kesehatan mereka, Tuhan akan sertai sehingga Ibu Sylvia akan bersuka cita oleh sebab kesembuhan yang Tuhan sudah berikan kepada anak-anak atau keluarganya. Pada saat ini juga hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga-keluarga lain, khususnya keluarga daripada Ibu Nita Pando yang berduka. Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka. Biarlah pengharapan dari surga akan menjadi bagian daripada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya keluarga akan memperoleh pengharapan yang pasti dari surga, bahwa perpisahan sementara dengan Ibu Nita Pando pada saat ini bukanlah akhir daripada perjumpaan mereka. Tapi pada saat tanda dibunyikan, maka mereka akan kembali bertemu. Hamba-Mu juga ingin bersyukur karena kami telah menyerahkan doa terakhir yang hamba layangkan bersama-sama dengan Ibu Nita Pando pada saat dia masih hidup adalah doa penyerahan. Menyerahkan dirinya ke tangan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah segala kami percaya Tuhan sudah mendengarkan permohonan saat itu untuk pengampunan atas dosa-dosanya. Tuhan menerima dia terus menjadi anak-anak-Mu, dan kiranya Tuhan pada saat itu dan saat ini maka Tuhan akan membawa dia nantinya pada saat tanda dibunyikan, pada saat Engkau datang di kali yang kedua, Tuhan akan membangkitkan Ibu Nita dan kami akan kembali bertemu bersama-sama dengan dia. Hamba-Mu ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu Marta Lam Kadowangko, Tuhan yang selalu mendoakan suaminya Bapak Asang dan anak-anak dan cucu-cucunya agar mereka selalu dekat dan dekat dengan Tuhan. Kiranya doa ini Tuhan dengar. Ini dapat menjadi satu sukacita bagi Ibu Marta yang mendoakan anak-anak dan suaminya. Kami juga ingin berdoa bersama-sama dengan Saudara Didi yang mendoakan anak-anaknya Tuhan yang sedang belajar dan sedang berkuliah di semester terakhir mereka. Tuhan, berikanlah kesuksesan bukan untuk kepujian nama
anak-anak muda ini. Bukan untuk pujian kemuliaan hanya saudara Didi dan keluarganya, tapi untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Karena dengan keberhasilan mereka itu adalah bagaimana Tuhan yang sudah menyertai mereka. Mendekatkan mereka bukan hanya dengan Engkau, tapi mendekatkan mereka dengan tujuan-tujuan surga yang dapat terjadi dalam kehidupan mereka. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa bagi pendeta-pendeta, bagi pekerja-pekerja Tuhan yang sudah pensiun sekalipun, bagi orang tua hamba-Mu, Papi dan Mami di South Carolina, bagi Om Rain dan Tante Evelyn yang ada di Seattle, kiranya penyertaan Tuhan akan selalu menyertai mereka. Kekuatan selalu menjadi bagian mereka. Mereka selalu memberitakan tentang Engkau. Walaupun sudah pensiun, walaupun sudah tidak lagi memegang jemaat, ataupun bekerja di ladang pekerjaan Tuhan, di dalam organisasi, karena mereka sudah pensiun, tapi kami percaya Tuhan akan tetap menggunakan mereka dalam segala sesuatu yang dapat mereka lakukan. Kami juga berdoa bagi pendeta Sarmun Kartagi yang saat ini masih terbaring sakit. Tuhan, tentunya tidak ada yang mustahil. Tentunya kesembuhan seperti yang Tuhan sudah berikan kepada Ibu Lili Pinontoan dapat menjadi bagian pendeta Sarmun Kartagi. Kami serahkan beliau Tuhan. Kami rindu Tuhan agar dia dapat disembuhkan. Bukan untuk kemuliaan beliau, bukan untuk sukacita hanya untuk keluarga, tapi untuk sukacita bagi kami semua. Pekerjaan Tuhan di mana kesaksian jika itu dapat terjadi, dapat diberikan oleh pendeta Sarmun Kartagi, membawakan satu kekuatan kepada kami semua. Bagaimana kemurahan Tuhan yang masih dapat terjadi. Dan kiranya itu permohonan ini Engkau dengar, tapi kehendak-Mu tentu saja yang jadi Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga terus berdoa sekali lagi bagi Ibu Lili Pinontoan dengan permohonan-permohonan doa pribadi yang beliau miliki, kiranya Tuhan akan mendengarkan. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang lainnya yang masih dalam proses penyembuhan seperti Saudara Alden Sihotang, Saudara Johan Tambuwun, Saudari Christine Rotin Sulu. Kami selalu ingin menyebutkan nama mereka Tuhan, karena kami tidak ingin mereka ditinggalkan. Kami tidak ingin kasih Tuhan akan meninggalkan mereka. Kami ingin agar naungan kasih Tuhan akan selalu menyelimuti mereka. Menyelimuti juga Saudara Joni Kawan dan juga keluarga daripada Ibu Erna Kawan yang selalu mendoakan. Kami juga ingin menyebutkan nama Bapak Huan yang selalu didoakan oleh Ibu Eli Cherry. Kiranya Tuhan akan selalu mendengarkan sehingga mereka akan memiliki kekuatan, kesehatan yang pasti dari surga. Tuhan, ada begitu banyak lagi permohonan-permohonan kami yang hamba mungkin tidak sempat sebutkan saat ini. Tapi dengarkanlah Tuhan. Dengarkanlah permohonan-permohonan kami. Dan jika ada yang tidak sempat hamba sebutkan, kiranya hamba ingin mengundang seluruh umat-umat Tuhan yang sedang berdoa bersama-sama dengan hamba-Mu pada saat ini. Mari kita sebutkan. Kita sebutkan satu atau dua nama dari saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, yang membutuhkan jamaan surga secara fisik maupun rohani. Mari kita sebutkan nama mereka. Dan hamba percaya Roh Kudus akan membawa nama-nama tersebut. Akan membawa agar mereka mendapatkan kekuatan dari surga. Kedekatan dengan Tuhan yang akan menjadi bagian mereka. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Doa-doa yang hamba serahkan, hamba bawakan. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah berbakti dengan kami di Jemaat Fisdak. Sampai bertemu kembali besok malam. Pembahasan yang menarik bagaimana kelepasan itu dapat dimiliki oleh Hizkia dan kerajaan Yehuda. Sampai bertemu dan jika ini telah menjadi berkat bagi kita, mari kita bagikan. Mari kita bagikan, kita share acara ibadah kita sehingga banyak orang-orang lain juga dapat memperoleh berkat. Seperti berkat yang kami sendiri, ya saya sendiri miliki, dapat juga menjadi bagian orang lain. Tuhan memberkati kita, stay safe, stay healthy. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran sekolah sahabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita akan masuk kepada bagian yang kedua. Ya, ada hal-hal yang dapat kita doakan bersama. Silakan.